Yang kami hormati, Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Bapak Elis Suharyadi, SST, MSI. Yang terhormat, Ibu Dr. Isnaini Harahap, MAG, selaku Wakil Dekan 1, Febi Winsu. Yang terhormat, Bapak Rido Julandra, SST, MSC, selaku pemateri kita pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Ibu Pegawai BPS Kabupaten Deli Serdang yang berkenan hadir di ruangan virtual meeting, dan seluruh rekan-rekan mahasiswa dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya, kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali dengan penuh kebahagiaan Tes. dalam rangka acara Sharing Knowledge dengan tema analisis regresi untuk mahasiswa. Selawat berangkaikan salam, mari kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita umatnya mendapat syafaat di akhirat kelak. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Sharing Knowledge. Perkenalkan, saya Padmawati yang akan memandu acara ini sampai selesai. Sebelum memulai acara ini, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut pembacaan doa, sambut-sambutan. Setelah itu kita akan menuju materi seminar dengan tema analisis regresi untuk mahasiswa. Dan yang terakhir, ada acara kuis yang berhadiah. Untuk mengawali acara kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna. Indonesia tanah airku. Para hadirin yang kami hormati, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing.
yang akan dipandu oleh Bapak Hamdan. Kepada Bapak Hamdan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agar acara kita pada pagi hari ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, alangkah baiknya kita berdoa sejenak sembari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya apa-apa yang kita rencanakan dan kita laksanakan nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan tata cara agama Islam. Untuk yang lainnya disesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا واستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Kami bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahmu. Tak lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan waktu, sehingga kami pada pagi hari ini dapat mengikuti sharing knowledge kegiatan edukasi statistik yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Deli Serdang. Mudah-mudahan apa-apa yang kami laksanakan nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar dan selalu berada di dalam lindungan-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rahman, ya Fattah, ya Alim. Ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas, maka daripada itu ya Allah, berikanlah kepahaman ilmu yang bermanfaat kepada kami, yang bermanfaat buat kami sendiri, yang bermanfaat buat orang-orang banyak, yang bermanfaat untuk bangsa dan negara tercinta ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapat kami amankan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat menjadi amal soleh buat kami, buat bekal kami di yaumil akhir kelak. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Aziz. Apungkanlah tekad kami, satukanlah niat kami, luruskan langkah kami, sehatkan badan kami, lancarkan rezeki kami, berikanlah kami rezeki yang halal lagi baik. Mudah-mudahan kami semua yang hadir pada pagi hari ini selalu berada di dalam lindungan-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar. Kami adalah hamba-hamba yang tak luput dari khilaf dan salah. Maka daripada itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa suami istri dan anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan bangsa kami. Mudah-mudahan kami semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma barik lana fi syahri safar wa bi barakatin fi rizqina halalan thayyiba mubarakan jamila bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Hamdan. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Kepala BPS Kabupaten Deli Serdang sekaligus membuka resmi kegiatan sharing knowledge bertema analisis regresi untuk mahasiswa. Kepada Bapak Eli Suharyadi, SST, MSI, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan baik dan benar? Ya, Apakah suara Terdengar, saya Pak. terdengar? Dengar Pak, Ya, dengar. baik. terdengar, Pak. Ya, baik. Sebelum saya mulai, saya ingin berpantun dulu karena ini adalah tanah Delhi. Ya, pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dimasak lalu dimakan. Selamat datang kami ucapkan peserta sharing knowledge yang kami banggakan. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita begitu banyak diberikan nikmat, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini secara online dalam rangka kegiatan sharing knowledge terkait masalah analisis regresi untuk mahasiswa. Teman-teman sekalian, tentunya marilah kita sama-sama mengaturkan salam hormat kepada Wakil Dekan 1, yaitu bidang akademik dan kelembagaan di UINSU, Ibu Dr. Isnaini Harahap MAG. Kemudian yang kami hormati juga Koordinator Pojok Statistik UIN Sumatera Utara, Ibu Siti Aisyah MM. Kemudian yang saya hormati juga rekan kami sebagai sebagai narasumber nantinya, yaitu Bapak Rido. Dan juga yang saya cintai dan saya banggakan adalah para mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang ikut hadir pada hari ini. Bapak, anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu kita kegiatan sharing knowledge adalah merupakan salah satu dari program kegiatan layanan Pojok Statistik kerjasama antara BPS Deli Serdang dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara. Kemudian kegiatan pojok statistik ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan akademisi dan juga mahasiswa akan data dan layanan statistik. Kemudian melalui kesempatan ini, anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, bahwa program dan layanan kegiatan pojok statistik adalah antara lain, pertama, promosi statistik melalui infografis dan videografis. Kemudian edukasi statistik melalui seminar, kemudian juga webinar, sharing knowledge. Kemudian nanti adanya konsultasi statistik terkait masalah produk dan layanan BPS. Kemudian agen statistik melalui mahasiswa yang memberikan informasi terkait produk dan layanan BPS. Kemudian yaitu terakhir magang mahasiswa di BPS Kabupaten Deli Serdang. Juga dilakukan pada beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara, yaitu ada di USU, ada di Unimed, kemudian di sini ya di UISU, kemudian juga di UINSU kan hari ini kita lakukan, kemudian juga ada di Unimed, kemudian UIN Sahada di Padang Sidimpuan, dan stand di
Mandailing Natal. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Wakil Dekan 1 yang telah bisa bersama-sama kita hadir di sini, kemudian beserta jajarannya, dan juga atas kerjasamanya telah mendukung pelaksanaan kegiatan pojok statistik. Kami berharap Ibu, semoga kegiatan pojok statistik ini dapat berjalan dengan lancar sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan semua pihak. Khususnya juga kepada anak-anak kami yang mahasiswa, yang hari ini mungkin juga ada yang sudah bergelut lagi menyusun skripsi ataupun tesis ya. Ini juga sangat bermanfaat. Data-data yang ada di BPS ini banyak sekali. Tinggal bagaimana ada anak kami bisa mengoptimalkan, menggunakan, dan juga jikalau kurang paham, bisa datang ke kantor kita, atau kalau tidak sempat, bisa juga eh, masuk ke dalam website kita, yaitu di BPS Deli Serdangkap, BPS Kabupaten Deli Serdangkap, deliserdangkap.bps.id. Di situ nanti bisa dibuka, ada website kita, maka bisa dilihat semua indikator-indikator, baik sosial ekonomi bisa dilihat. Dan juga tambahannya lagi adalah seluruh kabupaten kota se-Indonesia juga bisa dilihat di sana. Dan untuk mahasiswa secara gratis bisa dimanfaatkan. Banyak hal-hal yang menjadi kajian-kajian yang butuh sentuhan-sentuhan dari mahasiswa dan juga peneliti untuk bisa melakukan kajian tersebut dan dapat melakukan penguatan-penguatan di dalam kajian ataupun permasalahan-permasalahan yang akan dilakukan. Sebagai data pendukung, tentunya ini sangat bermanfaat kepada mahasiswa. Kami yakin eh, anak-anak kami sangat membutuhkan, baik itu tentang eh, ke demografi ya, baik itu juga tentang ekonomi. Silakan, silakan bergunakan. Kemudian kan silakan eksplor sebanyak-banyaknya. Kemudian BPS bisa hadir di sana dengan senang hati membantu adik-adik kami yang saat ini sedang studi, sedang melaksanakan kegiatan maupun proses untuk melakukan apa namanya itu tugas akhir yaitu melaksanakan tulisan-tulisan, baik itu skripsi, baik itu eh, tesis maupun disertasi ya. Ini sangat bermanfaat semua untuk anak-anak kami semua. Kemudian tidak berpanjang kalam, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat ya anak-anak kami semua. Kami berharap semoga kegiatan Putus Status ini dapat berjalan dengan lancar sehingga kebermanfaatan juga dapat dirasakan untuk kita semua. Tidak hanya kepada BPS, tidak hanya kepada mahasiswa, tidak hanya kepada pihak kampus, tapi kita semua. Akhirnya kami mohon maaf apabila dalam kegiatan sharing knowledge ini, jikalau ada nanti hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala BPS Kabupaten Deli Serdang atas sambutannya. Semoga kegiatan sharing knowledge ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi para mahasiswa. Selanjutnya, kata sambutan Wakil Dekan 1 oleh Ibu Dr. Isnaini Harahap, MAG, untuk dalam bidang akademi dan kelembagaan. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran ya?
Kedengaran, Bu. Jelas, Bu. Kedengaran, Bu. Jelas. Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memberikan kita nikmat yang begitu banyak ya. Salah satunya hari ini kita bisa bersama di ruangan virtual ini untuk sharing ya, sharing eh, kegiatan apa namanya? Sharing knowledge ya dari BPS Deli Serdang. Selawat dan salam kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, yang kami hormati Kepala Badan eh, Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Bapak Eli Suharyadi, SST MSI, pemateri Bapak Rido Juliandra, SST MSC, Bapak Ibu dari BPS dari Serdang yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Kealap kami yang luar biasa, Ibu Siti Aisyah, SEMM, dan tentu saja yang kami banggakan adik-adik mahasiswa PEBI UIN Sumatera Utara yang hadir di ruangan Zoom hari ini yang insya Allah akan mendapat banyak pengetahuan ya di bidang statistik. Salam Pak Dekan, Pak Ketua, karena Pak Dekan saat ini sedang memimpin sidang terbuka di Tuntungan sehingga tidak bisa hadir di ruangan Zoom. Tapi semoga kehadiran saya bisalah mewakili beliau. Siap, Bu, siap. Yang pertama kami ingin menyampaikan terima kasih banyak. Kami sangat berbangga hati ya BPS Deli Serdang melaksanakan kegiatan sharing knowledge statistik ini dengan mahasiswa kami. Tentu saja statistik ini suatu yang sangat penting ya, sangat penting bagaimana data-data itu akan memberikan penjelasan-penjelasan yang luar biasa terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Eh, Terima kasih banyak, Pak. Moga-moga ke depan, Pak, bisa juga ada pelatihan statistik untuk dosen-dosen PB ya, supaya untuk merefresh, kemudian juga untuk meningkatkan kemampuan dosen-dosen di bidang pengolahan data. Yang kedua, kami ingin menyampaikan adik-adik mohon diikutin ya cara ini dengan baik ya. Ini momen luar biasa ya, momen luar biasa. Mencari ilmu itu, memperoleh pengetahuan itu suatu yang mahal. Hari ini kita dikasih suatu yang gratis gitu ya, bisa ikut pelatihan statistik dari lembaga yang memang punya reputasi di bidang itu ya, dari BPS-nya langsung, dari pakarnya yang memang sarjananya juga sarjana di bidang statistik gitu ya. Ini luar biasa gitu ya, jangan disia-siakan, dicari ilmunya, digali, ditanya-tanyain gitu ya, supaya ilmunya banyak yang keluar gitu ya. Kadang-kadang kalau tidak ditanya-tanya, eh, dia sebatas di slide itu saja, tapi kalau adik-adik nanti bertanya, wah itu ilmunya Pak narasumber itu akan keluar gitu, meluber-luber gitu. Jadi mohon diikuti ya. Kemudian ya, saya mungkin tidak bisa mengikuti eh, kegiatan ini sampai selesai karena jam 10 juga akan ada Zoom dengan Lembaga Penjaminan Mutu. Jadi mohon didampingi ya adik-adiknya sehingga kemudian nanti apa namanya adik-adik ini memperoleh pengetahuan yang sangat banyak. Saya pikir itu dari saya ya, dan saya mau berpantun sedikit lah. Em, Tadi karena Pak Ketua sudah berpantun, saya pun siap-siapkan pantun lah. Ibu Aisyah berbaju batik, batik dilengkapi dengan selendang. Hari ini kita pelatihan statistik. Terima kasih, PPS dari Serdang. Luar biasa, Bu. Terima kasih, Bu.
Demikian ya Bapak Ibu, terima kasih. Adik-adik selamat menikmati, selamat mengikuti pelatihan sharing knowledge ini ya, regresi, analisis regresi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Ibu Dr. Isnaini Harahap, MAG. Masuklah kita pada acara inti kegiatan, sharing knowledge. Iya, aku lihat sendiri. Bapak Namun, Ibu, anak-anak kami, Kok dari TikTok izin ya, saya satu takut FVP kemarin sendiri Kajerani, kan. Bapak Ibu, saya izin ya, saya Sendiri. meninggalkan ruang Zoom ini, dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya juga izin ya, lanjut ke Zoom berikutnya. Terima kasih, Bu. Ya, ya, terima Terima kasih. kasih. Namun, itu. Masuklah kita pada acara inti kegiatan. Namun sebelum itu, kita akan mengadakan foto bersama. Dipersilahkan kepada hadirin untuk membuka kameranya. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian. Untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Teti. Kepada Ibu Teti, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Kak Fatmawati, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta kegiatan sharing knowledge edukasi statistik dengan tema analisis statistik untuk mahasiswa. Perkenalkan saya Teti Novrianti Jebua, statistik ahli muda di BPS Kabupaten Deli Serdang, yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator selama kegiatan berlangsung. Saya merasa sangat senang dan terhormat dapat berada di tengah-tengah rekan-rekan mahasiswa, narasumber, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya analisis statistik, khususnya dalam dunia akademik dan penelitian. Di era yang serba berbasis data, seperti sekarang, kemampuan membaca, mengolah, dan mengimplementasikan data statistik menjadi kompetensi kunci yang sangat dibutuhkan di berbagai bidang. Melalui kegiatan ini kita akan bersama-sama belajar mengenai konsep dasar hingga penerapan analisis statistik dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan relevan dengan dunia perkuliahan maupun dunia kerja. Diharapkan setelah kegiatan ini rekan-rekan mahasiswa dapat lebih percaya diri dalam melakukan analisis data, baik untuk skripsi, tugas akhir maupun riset-riset lainnya. Mari kita ikuti sesi demi sesi dengan penuh antusias dan jangan ragu untuk berdiskusi, bertanya, serta berbagi pengalaman. Karena dengan keterlibatan aktif, ilmu yang kita dapatkan hari ini akan jauh lebih bermakna. Link Q&A ada di kolom chat, dan di akhir acara nanti kita ada kuis dengan hadiah yang menarik. Dan tentunya hari ini kita beruntung ya, karena akan mendapatkan materi langsung dari narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Ridho Julandra. Sebelum kita mendengarkan paparan dari beliau, izinkan saya membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau agar kita semua bisa mengenal lebih dekat sosok inspiratif yang akan membagikan ilmunya pada hari ini. Bapak Ridho Julandra adalah seorang statistisi yang telah mengabdi sebagai ASN di BPS selama lebih dari 16 tahun.
Beliau merupakan alumni University of Nottingham, United Kingdom, dengan gelar Master of Science MSc in Statistik yang diraih pada tahun 2020 melalui beasiswa penuh dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Sebelumnya, beliau juga menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di Jakarta dengan peminatan statistik kependudukan pada tahun 2006 yang juga ditempuh melalui jalur beasiswa. Dalam perjalanan karirnya, Bapak Ridho Julandra telah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain Kepala Seksi Statistik Sosial di Kabupaten Toba 2010 sampai 2017, Kepala Statistik Sosial di BPS Kabupaten Serdang Begedagai 2017 sampai 2019, tugas belajar pada tahun 2019 sampai 2020, dan sejak tahun 2021 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai statistisi ahli muda di BPS Kabupaten Deli Serdang. Adapun beberapa pengalaman teknis beliau mencakup pengolahan data dan analisis data, manajemen survei dan sensus skala besar, dan sebagai instruktur nasional di berbagai kegiatan survei di BPS Kabupaten Deli Serdang. Tidak hanya aktif sebagai praktisi, beliau juga memiliki pengalaman sebagai dosen di STIE Pemdanias pada tahun 2008-2009 yang mengampu mata kuliah pengantar statistika, metode statistik, dan analisis data. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman profesional yang kuat, serta semangat dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya statistik, Bapak Ridho Julandra menjadi sosok yang tepat untuk membagikan pengetahuan pada kesempatan ini. Mari kita sambut Pak Ridho Julandra. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Teti ya. Eh, Suara saya jelas ya, terdengar ya. Jelas, Pak? Eh, Ya baik, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi buat kita semua ya, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa dari UINSU ya. Baiklah, mungkin saya izin share screen dulu ya. Oke, eh, baiklah. Kita pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai analisis regresi ya. Jadi saya akan coba membagikan tentang analisis regresi dari yang saya tahu lah ya. Dari yang saya tahu lah dari tadi dari pendidikan dan dari pekerjaan sehari-hari. Jadi sebetulnya analisis regresi ini hanyalah salah satu analisis saja yang ada di dalam statistik ya. Dan ini kalau kita mengenal statistik secara luas, ini masih yang cukup sederhana lah, yang masih masih apalah masih sederhana lah analisis ini gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin mahasiswa ya, mahasiswa mungkin bertanya gitu ya, kapan kira-kira analisis regresi ini digunakan gitu ya. Makanya kalau secara statistik, analisis yang akan digunakan itu menyesuaikan sama kebutuhan ya. Kebutuhan atau tujuan daripada penelitian itu sendiri. Itu yang paling penting gitu. Jadi nggak semua hal bisa dilakukan dengan analisis regresi, ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan analisis regresi dan akan sangat tepat gitu. Dan mungkin dia nggak akan tepat kalau menggunakan metodologi yang lebih canggih lagi. Gitu ya, seperti itu saja sih. Jadi sebetulnya, oke, ya. Jadi apa sih analisis regresi ini? Jadi regresi ini biasanya regresi linier ya. Regresi sendiri pun bermacam-macam, ada linier, ada regresi yang non linear tuh ada regresi logistik, ada regresi berganda dan macam-macam lainnya lah. Tetapi dia dasarnya biasanya adalah regresi linier ya, dasarnya paling awalnya gitu. Dan biasanya digunakan itu kalau kita mau melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Jadi misalnya jika kita sebagai negara ya, kita bicara sebagai negara,
berapakah jumlah pekerjaan yang harus kita siapkan ke depannya, gitu. Kita bisa melakukan prediksi menggunakan regresi, gitu. Regresi linear cukup lah. Atau mungkin kita sebagai negara memikirkan berapa sih harusnya produksi beras kita yang harus kita hasilkan supaya bangsa kita nanti tidak kelaparan atau tidak kekurangan pangan gitu. Itu bisa dilakukan dengan uh, regulasi linear. Artinya kita memprediksi gitu. Kita memprediksi berapa pangan yang dibutuhkan saat jumlah penduduk kita nanti misalnya mencapai angka tertentu gitu. Jadi kita bisa bisa memprediksi kurang lebih seperti itu, gitu. Nah, jadi apa gunanya? Gunanya adalah kalau kita bicara skala pemerintah ya, dengan mengetahui misalnya penduduk kita di tahun 2030 nanti misalnya ada sebanyak 280 juta jiwa, berarti berapa lah kira-kira kebutuhan berasnya yang diperlukan gitu ya. Itu bisa menggunakan pakai regresi. Jadi kurang lebih katakanlah jika satu satu orang itu 1 ton, jika 100 orang 1 ton lah misalnya kebutuhannya. Jadi akan dikalikan saja jumlah penduduk kita, berapa kebutuhan, berapa ton yang harus disiapkan oleh pemerintah. Jadi gunanya seperti itu. Dan untuk hal-hal seperti itu ya nggak usah pakai yang terlalu rumit ya, cukup pakai regresi saja sudah sangat membantu dan menjawab. Nah, jadi regresi linear itu sendiri dia biasanya ada dua variabel yang minimal ya. Variabel itu X dan Y. Biasanya kita menyebutkan X dan Y. Dan biasanya yang kita regresikan adalah sesuatu yang mempunyai hubungan. Sesuatu yang mempunyai hubungan, yang Y ini biasanya yang kita gunakan untuk yang mau kita perkirakan. Sedangkan yang X adalah nilai yang sudah kita ketahui atau yang kita dapat angkanya yang akan mempengaruhi Y. Jadi hubungannya seperti itu gitu. Lalu kalau kita masukkan semua jenis angka ya pasti akan keluar gitu ya. Akan keluar regresinya. Kalau dihitung secara secara matematika, secara statistik, secara menggunakan software, apapun angkanya ketika dilakukan analisis regresi ya dia akan menghasilkan angka regresinya berapa gitu. Tetapi mungkin tidak akan berpengaruh ketika X dan Y itu tidak ada hubungannya gitu. Misalnya contoh tidak ada hubungannya adalah misalnya berapa tahun lama sekolah, rata-rata lama sekolah dia sama jumlah piring yang dimakan, jumlah nasi yang dimakan berapa piring gitu. Itu mungkin kalau kita punya datanya gitu ya, kita punya data orang berapa lama sekolah, berapa jumlah piringnya sekali makan, atau berat nasinya yang dimakan, kita lakukan regresi ya mungkin akan ketahuan gitu. Akan ketahuan misalnya berapa dengan rata-rata lama sekolahnya akan uh, mem- bisa memperkirakan jumlah piring yang nasi yang dimakan ya. Itu bisa, tapi yang terjadi adalah itu biasanya kita nyebutnya misleading gitu ya. Misleading itu salah persepsi lah, salah interpretasinya gitu. Artinya nggak boleh sebetulnya itu dilakukan karena secara hubungannya dia tidak ada hubungan. Jadi kalau X dan Y ini harus punya hubungan lah. Nah, ya. Lalu berikutnya juga dia itu akan memperkirakan terjadinya sesuatu kejadian gitu ya, nilai variabel untuk waktu yang akan datang gitu, prediksi produksi 3 tahun ke depan atau harga uh, bulan depan atau ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan gitu ya. Jadi dia bisa dilakukan seperti itu gitu. Dia bisa kita hitung lah, bisa kita hitung regresinya seperti apa ya, dan bisa kita gambarkan. Nah, biasanya digunakan ini untuk meramal ya, ramal suatu kejadian baik secara kualitatif ya. Misalnya ini bisa juga nanti regresi dipakai untuk akan turun hujan atau akan terjadi perang atau akan lulus ujian. Kalau yang seperti ini yang sifatnya kualitatif ini dia sudah pakai regresi biasanya logistik ya. Pakai regresi logistik lah dia untuk hal-hal yang kualitatif seperti ini. Gitu. Kalau yang regresi yang linier yang
berganda biasanya untuk hal-hal kuantitatif seperti ini. Produksi padi mencapai 16 ton, indeks harga 9 bahan pokok naik 10%, penerimaan devisa turun. Gitu itu angkanya kuantitatif ya. Jadi melakukan ini juga bisa kita melakukan peramalan dengan menggunakan garis regresinya. Kurang lebih seperti itulah ide besarnya ya. Ide besarnya dia mau nebak sesuatu yaitu variabel Y-nya ya nilainya itu diramalkan atau disebut variabel tidak bebas atau dependent variabel gitu ya. Apapun istilahnya ya intinya dia Y-nya ini adalah yang dipengaruhi atau yang ditebak gitu ya. Sedangkan X-nya itu itulah yang untuk meramalkan atau variabel bebas atau independent variabel atau variabel prediktor atau explanatory gitu ya. Istilahnya sih banyak sih tapi X dan Y. X-nya menjelaskan gitu. X menebak Y. Kurang lebih sih seperti itu ya konsepnya. Nah, jadi contohnya ini ada X dan ada Y ya. Kita contoh harus ada hubungannya sebetulnya. Harus ada korelasinya baru dia bisa digunakan sebagai dalam dalam uji statistik regresi ya. Gitu. Dan dia harusnya hubungannya si X ini tadi dapat memprediksi Y-nya. Jadi harusnya si prediktor ini atau independen ini memprediksi Y-nya variabel respon atau variabel dependen gitu ya. Jadi apapun istilahnya kita seperti itu. Kita gunakan cara menggunakan analisis regresi. Jadi analisis regresi ini bisa kita mengetahui bagaimana Y tadi diprediksi oleh X, bisa juga secara parsial maupun bersama-sama atau simultan. Artinya bisa saja regresinya regresi linear berganda. Artinya bukan cuma satu X, bukan cuma satu variabel saja yang mempengaruhi, tetapi bisa lebih dari satu. Dan bisa kita lihat juga bagaimana eh, dia memprediksi baik secara individu atau parsial ataupun secara bersama-sama atau simultan. Kita bisa melihat di sana gitu efeknya seperti apa atau prediksinya seperti apa. Contohnya ada nanti yang hubungannya positif gitu ya. Apa yang artinya hubungan positif? Berarti positif ini artinya jika X-nya bertambah maka Y-nya bertambah gitu ya. Misalnya contohnya dengan ini tanaman diberikan pupuk ya, pupuk itu X, lalu produksinya itu Y. Jadi eh, melihat pengaruh pemberian pupuk terhadap produksi produksi tanaman itu sendiri gitu ya. Pupuk kan kalau dikasih pasti mempengaruhi produksi ya. Atau berikutnya berat badan dengan tekanan darah gitu. Ada hubungannya ya berat badannya dengan tekanan darahnya. Jadi nanti artinya kita bisa nebak nih kalau ada teman kita berat badannya misalnya kita katakan 80 ya kan. Itu bisa kita tebak tekanan darahnya berapa, kita prediksikan gitu, kalau kita punya data. Lalu namanya prediksi ya pasti ada kemencengan ya, kemencengan dari yang aslinya sebetulnya seperti itu ya. Itu nggak apa-apa, tetapi selagi hasilnya lebih tepat itu tetap tetap baik saja ya. Lalu berikutnya kalau hubungannya negatif, hubungan negatif ini artinya jika X yang bertambah, Y-nya berkurang. Jika X-nya berkurang, Y-nya bertambah gitu ya. Hubungannya negatif gitu. Salah satu contohnya jumlah aseptor ya. Aseptor ini pengguna KB lah gitu. Jadi jumlah pengguna KB jika dia meningkat, pastinya jumlah kelahiran menurun gitu ya. Dan sebaliknya jika mungkin pengguna KB menurun, jumlah kelahiran mungkin meningkat. Kemungkinan besar lah ya. Sesuai sama nilai regresinya, korelasinya. Atau harga suatu barang ya. Kalau harganya turun, biasanya permintaan barangnya naik. Kalau harganya naik, biasanya permintaan barangnya turun gitu ya. Apalagi di sini mahasiswa semua nih pasti buka Shopee ya. Ah, tanggal cantik 66, 77, 88 dan seterusnya sampai 12 pasti kalau dia harganya turun pasti banyak check outnya ya. Kalau dia harganya mahal pasti kurang lah check outnya. Itu kalau dia hubungannya negatif ya. Lalu kalau kita
gambarkan di dalam apa? Dalam grafik ya. Di dalam grafik biasanya kita buat scatter plotnya, kita plotkan dia. Ini kita bisa melihat dia hubungannya bisa kuat dan juga lemah gitu. Kalau yang kuat itu biasanya dari grafik terlihat kalau sebaran datanya itu agak rapat ya. Kalau secara melihat grafik gitu. Kalau dia lemah itu ya biasanya agak lebar lah, agak lebar sebarannya ya seperti nampak di grafik kita ini, di gambar. Tetapi kalau arah positif dan negatifnya, jika dia X-nya meningkat, Y-nya meningkat, itu pada gambar satu yang atas ya, atas kiri. Sedangkan jika dia X-nya meningkat, Y-nya menurun, maka pada gambar dua. Jadi hubungan negatif itu arahnya saja yang salah. Arahnya saja beda, tetapi kuatnya bisa jadi dia kuat gitu ya. Jadi arah tidak mempengaruhi kekuatan, tetapi arah hanya mempengaruhi arah hubungannya saja. Kalau kekuatannya itu dijelaskan oleh kepadatannya ya. Seperti itu. Jadi apa artinya ya? Artinya adalah jika dia tadi hubungannya kuat, maka kemungkinan besar prediksi kita sangat tepat gitu. Korelasi sangat kuat, sangat besar biasanya kita sangat tepat. Kalau hubungannya lemah, kemungkinan prediksi kita kemungkinan melesetnya besar gitu ya. Kemungkinan melesetnya besar. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan oleh peneliti atau mahasiswa adalah kalau kita meneliti itu ya bagus cari regresi yang memang hubungannya itu kuat gitu. Jadi kita mencari metode yang memang menunjukkan kalau hubungannya itu kuat gitu. Metode yang terbaik adalah yang paling tepat dalam memprediksi gitu ya. Jadi harus itu yang kita temukan. Makanya itu di dalam menentukan variabelnya, baik X maupun Y-nya, eh, apalagi mahasiswa harus melakukan banyak apa ya banyak membaca-baca literasi-literasi terkait gitu ya. Jadi eh, kita baca pakai teori lah. Menentukan X dan Y-nya ini kita cari pakai teori yang memang ada, memang sudah ada dulu gitu. Jadi proses membacanya, mencari informasinya lah yang akan jauh lebih lama. Nah, lalu kalau kita lihat seperti ini kan dia tersebar saja, tapi nggak ada meningkat atau menurun ya kalau yang atas kita perhatikan. Yang atas kita perhatikan kan terlihat sebaran gemuk ya, sebarannya gemuk ya. Nggak nampak dia, nggak ada hubungannya. Atau yang bawah ini sebaran juga berapa tapi tidak menunjukkan arahnya naik atau turun gitu. Jadi berapapun X-nya ya segitu Y-nya. Kalau yang di atas berapapun X-nya ya Y-nya ya random gitu, nggak ada, nggak bisa ditebak hubungannya. Ini pun gitu ya. Jadi itu tidak baik lah, tidak bisa gitu. Jadi kalau regresi sendiri ya kalau dia linear sederhana biasanya pakai ini ya Y-cap ya. Y-cap sama dengan A plus BX ya. Y-cap ini adalah Y perkiraan gitu ya. Gitu. Kalau regresi linear berganda, ini X-nya lebih dari satu. Di sini contohnya ada tiga ya. X1, X2, dan X3. Jadi sama Y-cap sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Itu kalau tiga. Bisa juga lebih, bisa juga hanya dua, dan seterusnya ya. Kalau regresi tak linear ini jarang dipakai ya, jarang dipakai gitu. Ada tapi ada regresi kuadratik atau regresi kubik ya, tapi jarang dipakai lah kalau yang gitu sih. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan ya. Paling banyak paling yang sering digunakan adalah linear sederhana dan berganda gitu. Misalnya, misalnya kita mau menebak nih, misalnya kita punya usaha catering ya. Dan kita pemula gitu dan kita pemula jadi kita bisa menebak nih misalnya ada 100 orang pesta pesanan untuk 100 orang gitu kan ya. Eh, berapakah jumlah beras yang harus dimasak gitu ya itu kan jadi berarti X-nya adalah jumlah orangnya gitu ya misalnya Y Y-cap-nya ini ya yang kita pakai awal saja Y-cap sama dengan A plus BX gitu ya. Jadi misalnya kita mau catering, kita mau
mau tahu berapa sih beras yang harus dimasak. Nah, masak nasi itu berapa banyak sih berasnya gitu untuk 100 orang. Nah, berarti nanti kita harus kumpulkan dulu gitu. Kita kumpulkan dulu data. Kita mungkin bisa tanya-tanya catering yang lain atau eh, orang yang pernah masak gitu ya. Misalnya kita tanya sama dia, eh, dulu kalau sebulan ini atau setahun ini berapa kali pesanan? Contohnya sebulan 4 kali di pesanan, oh sebulan 4 kali. Lalu setiap pesanannya itu berapa jumlah jumlah orangnya gitu kan. Ada yang bilang misalnya datanya ada yang 100, ada 300, ada yang 500 dan lain sebagainya sampai setahun. Lalu kita tanya, jadi yang 100 ini berapa beras dimasak dan lain sebagainya. Jadi di data kita punyalah data setahun itu data jumlah pesanan sama berapa porsi sama berapa banyak beras yang dimasak gitu. Nah, nanti dari data itu kita bisa membentuk regresinya. Jadi kita akan punya Y cap sama dengan A plus BX-nya gitu. Jadi berarti kita nanti dari data yang ada, kita misalnya pemula, kita newbie nggak pernah usaha catering, berarti kita langsung kita bisa tahu kalau 100 orang kita harus memasak beras sekian, sekian banyaknya gitu ya. Memasak nasi sebanyak itu gitu. Dan nanti biasanya sih kalau dengan menggunakan data yang tepat, dengan regresi yang tepat, maka yang terjadi adalah masakan kita akan tepat gitu. Kalaupun kurang, kurang sedikit, lebih pun lebih sedikit. Nggak terlalu boros gitu ya. Itu kalau catering dengan hanya jumlah orang saja. Lalu bisa juga kita membuatnya menjadi berganda. Misalnya berganda itu dengan kita tambahilah variabelnya bukan hanya jumlah orang, tetapi kita pecah jumlah orang laki-laki berapa, perempuan berapa. Berarti datanya pun harus kita sediakan gitu. Seperti yang tadi juga kita tanya sepanjang tahun itu berapa, nah, kalau berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan, itulah kita berapa total beras dimasak, itulah kita data. Atau kita masih mau lebih kompleks lagi, misalnya dengan berapa anak-anak, berapa orang dewasa. Kita tambahkan juga dengan situ juga. Bisa kita dapat gitu ya. Jadi laki-laki, perempuan, anak-anak dewasa, lalu juga mungkin kita, ya itu saya rasa udah cukup lah itu. Empat ya. Empat bisa empat atau bisa juga jadi delapan. Jadi delapan ya. Jadi laki-lakinya anak-anak dewasa, perempuan anak-anak dewasa gitu. Jadi banyak lah dia. Bisa jadi empat lah. Empat variabel kita pakai. Nah, jadi sampai di mana kita memakainya gitu ya. Sampai di mana? Sampai kalau ada pertanyaan sampai berapa sebetulnya regresi apa berganda ini ya yang variabelnya itu baiknya digunakan. Sebetulnya ya sampai kalau kita melakukan penghitungan itu ada namanya R square ya. R square itu besar artinya itu sih besaran kontribusi ya, kontribusi model terhadap prediksi gitu. Jadi sebetulnya kalau dengan satu variabel tadi jumlah total orang saja sudah menghasilkan R square misalnya kita sebutlah 90%, lalu dengan kita tambah 4 variabel tadi kita pecah jadi regenerasi berganda R square-nya hanya 92% atau 94%, mungkin walaupun dia meningkat tetapi lebih baik yang pakai satu variabel saja gitu. Pakai regresi linear sederhana saja gitu. Karena waktu mengumpulkannya itu jauh lebih repot yang empat, yang banyak ya. Tetapi ternyata hasil prediksinya yang dengan satu variabel jumlah total saja sudah cukup, sudah cukup menggambarkan secara akurat gitu. Jadi kita milihnya pun di situ ya, memilihnya. Jadi nggak ada ketentuan berapa banyak itu lebih bagus ya. Lalu kalau kita lihat kalau dia diplotkan akan seperti ini ya. Ini kalau yang di bulat yang lingkaran-lingkaran itu kalau di sini keterangannya observe ya. Artinya inilah nilai sebenarnya tadi. Jadi yang garis ini adalah prediksi. Jadi artinya misalnya kalau di sini kan sebagai contoh X-nya itu 4,4, Y-nya ini mungkin 91,5. Berikutnya X-nya 4,6, Y-nya itu mungkin sekitar 87 dan seterusnya. Nah, jadi artinya dari data-data yang offset ini yang kita amati ya, itulah kita bentuklah model. Modelnya itu akan menghasilkan sebuah garis dan garis inilah namanya garis prediksi.
Ya, makanya kita perhatikan kan dia harusnya dari garis prediksi nggak jauh beda gitu ya. Kayaknya tadi kita bisa saja kita buka catering walaupun kita pemula baru sekali nerima order, tetapi yang kita kerjakan itu sudah kurang lebih akan mencukupi dengan tepatlah kebutuhannya. Gitu. Seperti itulah kalau kita ngomong kita catering. Atau kalau kita ngomong kita buka dapur umum untuk bencana, ya kan bencana misalnya kemarin dulu ya di uh, Brastagi, Gunung meletus, Gunung Sibaya ya meletus. Jadi kita langsung tahu berapa orang di pengungsian, berapa banyak harus dimasak gitu dalam waktu yang singkat. Dan mudah-mudahan yang kita masak itu tepatlah sebanyak yang ada dan cukup kurang lebih, kalaupun kurang kurang sedikit lebih sedikit dibanding kita masak semua yang ada lalu tidak termakan lalu menjadi dibuang atau terlalu sedikit akan ada banyak orang masih kelaparan gitu. Jadi kita kadang butuh keputusan-keputusan tepat itu bisa menggunakan regresi. Lalu memang kalau di dalam prakteknya ya, selain regresi kita pun memperhatikan namanya expert adjustment ya, atau pendapat orang yang expert di bidangnya. Ya kalau contoh dia memang sudah koki, sudah terlatih ya ketika ada bencana di Karo, ya nggak usah ngitung regresinya pun dia bilang itu untuk berapa orang gitu. Dia dengar berapa orangnya saja, dia langsung bisa tahu, oh sekian banyak saja dimasak gitu. Itu pun bisa. Makanya di dalam penelitian kadang kalau sudah orang yang terkenal di bidang itu, sudah menggeluti bidang itu belasan tahun, puluhan tahun, dia nggak perlu lagi melakukan uji statistik, tapi pendapat dia sudah dinyatakan sebagai suatu kebenaran gitu. Kurang lebih sih seperti itu gitu ya. Jadi orang langsung bisa langsung percaya. Tetapi kalau kita yang masih kuliah, kayaknya harus uji statistik lah, supaya lebih valid dan lebih terpercaya apa kita, pendapat kita. Ya ini kalau ini cara menghitungnya saja ya, cara menghitungnya kan seperti ini dengan apa ini cara-cara menghitungnya saja lah dan teori-teorinya ya. Ya mungkin ya apa ya statistik itu jadi sulit gara-gara yang dipelajarinya adalah rumus-rumus dan apa ya dan lambang-lambang Latinnya ya gitu. Sebetulnya kalau kita ngerti ceritanya kenapa seperti itu, bagaimana cara kerjanya harusnya sih baik-baik saja. Dan ini adalah penjelasannya kalau dia error. Kalau ada error artinya di sini ada EI ya, EI itu ada error. Misalnya nanti nilai prediksi itu tidak sesuai dengan nilai sebenarnya gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu sih. Itu biasanya errornya itu masih bisa tetap ditoleransi. Ya saya rasa itu saja sih. Ini sisanya tentang penghitungan. Kalau penghitungan kan kita mahasiswa udah bisa lah pakai ASPSS atau pakai program yang lainnya ya, pakai R, pakai Excel dan lain sebagainya saya rasa sih. Ya mungkin sampai di situ saja sam- saya apa ya penyampaian saya. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Teti. Silakan Bu kalau ada diskusi atau Oke, bagaimana. oke Pak Rido. Terima kasih Pak dengan paparan materi yang disampaikan terkait regresi ya, analisis regresi. Jadi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu juga yang ada di ruangan Zoom meeting, silakan. Mungkin bisa di raise hand. Kebetulan di link KNA juga masih kosong ya, jadi saya ini. Ya, adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa disegerakan. Ada pertanyaan terkait analisis regresi, disilahkan. Pak Ibu, ada teman-teman mahasiswa, ada pertanyaan? Kak Marita ada?
Ayo, adik-adik mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan? Mumpung ada Pak Rido Julandan nih, Mm-mm. karena berkaitan banget ya Bu ya dengan Mm-mm. pengolahan data, nanti skripsi itu harus ngolah data. Mm-mm. Kemudian di mata kuliah juga kan sekarang kita ada tugas-tugas mini riset, misalnya seperti itu. Mm-mm. Atau Iya. adik-adiknya sambil tiduran ini, Gen Z nih kayaknya gitu Bu Tetin nih. Kaum rebahan ya. Ya. Ayo adik-adik, atau saya mulai dulu satu pertanyaan ya Pak Rido, boleh ya? Boleh ya. Sambil Silakan memancing Bu apa Teti. teman-teman mahasiswa, saya mau nanya terkait analisis regresi ya Pak Rido. Eh, Kapan ke konteksnya penelitian mahasiswa ini menggunakan regresi linear dan kapan tidak menggunakan regresi linear Pak Rido? Di jenis penelitian seperti apa gitu maksudnya? Gitu aja. Ya, baik, terima kasih Bu Teti ya untuk pertanyaannya. Nah, jadi hal yang paling mendasar itu dalam penelitian adalah metodologi itu menyesuaikan dari tujuan utama penelitian, gitu. Jadi kalau kita tujuannya adalah memprediksi sesuatu gitu ya, memprediksi sesuatu, maka paling tepat menggunakan regresi gitu. Regresi linear digunakan ya pada saat ap- hubungan yang mau kita prediksi tadi, memprediksi sesuatu itu hubungannya erat gitu. Kalau dia erat sih itu sangat apa ya, akan sangat baik lah menggunakan eh, regresi linear sederhana saja. Kalau dia butuh beberapa variabel untuk menjelaskan, dia bisa menggunakan regresi eh, linear berganda gitu. Gitu. Makanya penggunaan dia sederhana atau berganda, berapa banyak variabelnya, bisa kita menggunakan, kita lihat menggunakan R square-nya atau seberapa besar kontribusi model